Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratu Adil dari masa ke masa. Di sela berita-berita mengenai hasil survei calon presiden, ada berita Presiden Jokowi menyatakan setelah ini jatah Pak Prabowo Subianto bersama Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan selalu menempati posisi 3 besar calon presiden terkuat berbagai lembaga survei. Ketika Jokowi muncul sebagai presiden pada 2014, banyak yang membicarakan Ratu Adil, Satrio Piningit, apakah Ganjar, apakah Prabowo dan Anies juga akan disebut-sebut sebagai sosok Satrio Piningit yang akan menjadi Ratu Adil bagi Indonesia. Gerakan Ratu Adil Indonesia memiliki sejarah panjang. Diponegoro I juga disebut sebagai Ratu Adil yang muncul pada tahun 1720. Sejarah mencatatnya sebagai pemimpin pemberontakan di Diponegoro. Lalu pada 1925 Diponegoro II juga disebut sebagai Ratu Adil. Diponegoro II juga melakukan pemberontakan terhadap kolonial Belanda. Menurut Sartono Kardodirjo dan kawan-kawan dalam buku sejarah nasional Indonesia, gerakan Ratu Adil ini muncul sebagai tuntutan untuk menyelamatkan rakyat. Ada pihak yang membuat keberadaan rakyat terancam, tidak menikmati keadilan, tidak menikmati kesejahteraan, yaitu kolonisme. Ratu Adil merujuk kepada ramalan Jayabaya, yaitu mengenai munculnya raja yang akan memerintah secara adil. Pada tahun 1871, pemimpin gerakan Ratu Adil, Ahmad Nisa, meramalkan kedatangan Pangeran Eru Cokro, hantu setan binatang tersebut, sebagai pasukan militer Ratu Adil yang akan datang. Ia akan datang untuk mengusir penjajah. Jika penjajah ini bisa diusir, akan muncul 3 kekuatan, yaitu dari Majapahit, Pajajaran, dan Kalasiksak. Pekalongan, orang-orang akan tetap tinggal di tanah kelahiran masing-masing. Hampir berbarengan dengan gerakan Ratu Adil, Ahmad Nisa itu muncul. Gerakan Ratu Adil yang dipimpin Nur Hakim pada 1923. Bulkim muncul dengan menyebut dirinya sebagai Suropati Nenggolo. Lalu ada juga Pak Jebrak, ia mengaku sebagai keturunan Raja Damarwulan dan memiliki pusaka besi kuning Minak Jinggo yang direbut dari Damarwulan. Polisi kolonial menangkap Pak Jebres sebelum Pak Jebrak merebut kekuasaan Belanda di Mojokerto. Pak Jebrak dikirim di Lawang untuk diperiksa kesehatan. Hingga tahun 1970-an di Jawa masih beredar cerita lisan soal kesaktian Bung Karno yang disebut memiliki pusaka besi kuning dan ajian lembus
sekilan terkait dengan penampakan Bung Karno pada 1929. Ronggo Warsito pernah meramalkan akan ada kejadian pada tahun 1930 lalu. Pada Januari 1930, koran milik Budi Utomo Darmokondo menurunkan tulisan mengenai ramalan Ronggo Warsito itu. Ramalan itu dikaitkan dengan kemungkinan Indonesia merdeka pada tahun 1930, bersatu lagi dalam wilayah yang besar dengan pemerintah yang adil seperti di masa kejayaan Majapahit, tempat Sabdo Palan mengabdi kepada Raja Majapahit. Ini bukan gerakan melainkan hanya keyakinan di masyarakat akan adanya kedatangan Ratu Adil yang diramalkan Ronggo Warsito. Bung Karno juga tidak menyebut dirinya sebagai Ratu Adil yang ditunggu-tunggu, sebagaimana halnya pemimpin-pemimpin gerakan Ratu Adil yang muncul sebelum-sebelumnya. Majalah berbahasa Sunda yang terbit oleh Volkskultur, lembaga yang dibentuk pemerintah, memuat iklan buku yang dikaitkan dengan akan adanya kejadian pada tahun 1930 itu. Di tahun pengukur keneng jalma-jalma satanan Pasundan guyur ibur pada maruing beja yen dina tahun 1930 bakal aja kejadian anu aneh. Demikian bunyi kalimat pembuka iklan buku mengenai Pangeran Kornel yang dikutip Soekarno dalam pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat. Akhirnya dari tahun lalu orang-orang setanah air Pasundan Gempar mendapat kabar bahwa pada 1930 akan ada kejadian aneh. Tidakkah ini suatu bukti bahwa ramalan dan kepercayaan tentang 1930 itu di dalam kalangan rakyat memang sudah tak henti, tak aneh lagi, dan memang sudah mengenai keadaan biasa belaka? Tanya Soekarno dalam pembelaannya di Landers, Bandung pada tanggal 2 Desember tahun 1930. Soekarno ditangkap pada Desember 1929. Ada kegaduhan yang sebenarnya muncul bukan karena akibat tindakan Soekarno, melainkan Soekarno dituduh sebagai penghasut. Soekarno dituduh telah menghasut rakyat mengenai rencana Indonesia memerdekakan diri pada tahun 1930. Itu munculnya gerakan Ratu Adil biasanya selain berpatokan pada ramalan-ramalan yang juga sudah pernah ada pemimpin pergerakan, juga menjadikan bisikan yang ia terima sebagai dasar gerakan seperti yang dialami oleh Diponegoro. Di masa perang Diponegoro, slogan yang diajarkan kepada Diponegoro adalah rebutlah. Diponegoro mendapat bisikan ketika bersemedi bahwa Keraton Yogyakarta yang mendapat masalah 3 tahun kemudian. Benedict Astron pada tahun 1981 mengutip Harry J. Belanda membalas bisikan yang diterima Diponegoro itu. Bisikan itu menyebut ketika Yogyakarta dalam masalah,
Diponegoro diperintahkan untuk memimpin segenap pasukan turun ke medan laga guna merebut kembali Yogyakarta dari cengkeraman Belanda. Di masa revolusi kemerdekaan, slogan rebut dipakai dalam lagu Halo Halo Bandung sebagai pengobar semangat untuk merebut kembali Bandung dari tangan Belanda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, rebut diberi makna ambil dengan paksa. Barang orang menurut Anderson ketika Diponegoro mendapat perintah, rebutlah, bukan bebaskanlah. Diponegoro ditempatkan pada posisi yang berada di luar sistem kekuasaan Belanda. Di Yogyakarta karena dia memang berada di luar keraton. Ini berbeda dengan slogan para tokoh penggerak kemerdekaan yang pada awalnya hanya menginginkan pemerintah sendiri. Pada dekade 1910-an lalu berkembang menjadi membebaskan diri dari Belanda. Mereka memang berada dalam sistem kekuasaan Belanda lewat pemerintah kolonial Hindia Belanda. Di Jawa Barat pernah muncul juga gerakan Ratu Sunda. Lumayan ada beberapa gerakan yang muncul merujuk surat Residen Priangan 20 Desember 1871. Soeharto menyebut gerakan Ratu Sunda pernah muncul pada tahun 1832 sampai dengan 1863. Jika sekarang masyarakat Indonesia masih menunggu Ratu Adil, ditunggu untuk melawan kekuatan siapa? Sementara Indonesia sudah menjadi negara milik pemerintah sendiri. Memang gerakan itu harus dipandang sebagai gerakan yang bersifat revolusioner dalam pengertian bahwa gerakan itu menghendaki satu perubahan mutlak, tulis Soeharto dan kawan-kawan ya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.